Hari ini adalah hari pernikahanku. Beraninya kau menghalangi jalanku. Kau bosan hidup? Ya sudahlah, ini hari bahagia. Beri saja uang. Suruh pergi. Ini 200.000. Pergi periksa ke rumah sakit sendiri. Kenapa di wajahnya ada tanda lahir saat anakku lahir? 20 tahun lalu aku baru melahirkan anak perempuan. Hal pertama yang kulihat adalah tanda lahir berbentuk bunga plum ini. Selamat nyonya, bayinya perempuan. Weki, kau baru melahirkan. Badanmu lemah. Kau istirahatlah dulu anaknya biar aku yang urus. Kakak ipar, apa kau salah gendong? Dahi anakku ada tanda lahir. Tanda lahir apa? Itu cuma darah yang menempel saat lahir. Kau salah lihat, sudah ku bersihkan. Saat itu aku baru saja melahirkan. Badan lemas dan pusing. Aku benar-benar mempercayainya. Tapi sekarang tanda itu muncul. Tanda lahir bunga plum itu muncul di kepala seorang pengemis cilik. Apa mungkin dialah anak kandungku? Bu, kenapa melamun? Itu cuma pengemis kotor. Beri uang suruh pergi saja. Ambil uangnya, cepat pergi. Jangan bikin sial di sini. Aku tidak mau uang. Aku pergi sekarang. Tunggu. Dia tidak boleh pergi karena kita sudah bertemu. Itu artinya takdir. Biarkan dia ikut makan bersama kita. Kau gila, Bu. Hari ini kan pernikahanku. Kau menyuruhku membawa pengemis kotor masuk. Apa kau merasa aku belum cukup malu? Hari ini ikuti saja kata ibumu. Tidak bisa ditawar. Baiklah, baik sekali. Kalau kau mau membawanya, jangan ikut mobilku. Sepanjang hidupku, aku orang yang lembut. Terhadap orang lain, aku selalu memberi rasa hormat. Kalau dia benar anak kandungku, masa bisa tumbuh jadi seperti ini? Berwajah kejam dan jahat. Jangan takut, tante tidak akan menyakitimu. Siapa namamu? Senianan, Nian. Terus umurmu berapa sekarang? Tidak tahu. Anak ini bukan cuma terlantar di luar, bahkan pikirannya seperti pernah terluka. Kenapa begitu mirip? Wajah ini persis seperti aku saat muda dulu. Sebaliknya, Siki semakin besar semakin mirip Bibi Zugilan. Tante Ansini duduk di samping tante. Lauzang seger ke kamar suite langsung lakukan tes DNA. Aku ingin hasilnya secepat mungkin. Harus dapat sebelum acara pernikahan selesai. Baik nyonya, saya segera urus. Lapar. Ayo manis. Tante ajak kamu makan. An-an kamu makan dulu di sini. Kalau butuh sesuatu panggil pelayan. Terima kasih tante. Aku akan patuh. Hasil DNA belum keluar. Aku tidak bisa tanpa bukti mengacaukan seluruh pernikahan ini. Bukannya kamu suka jadi orang baik, merawat pengemis, terus ngapain ke sini? Kamu memberikan posisiku padanya. Terus kenapa? Hari ini pernikahanku? Siapapun yang aku mau duduk di meja utama, yaitu kalau kamu suka bersama pengemis itu ya pantasnya kamu duduk di kursi bawah bersamanya. Kiai, untuk pernikahanmu aku keluarkan 1 miliar sekarang. Bahkan kursi di meja utama pun tidak pantas kamu duduki. Weki, bagaimanapun, hari ini hari bahagia Siki. Kamu sebagai ibunya, janganlah membuat anak malu. Lagi pula tempat duduk cuma formalitas. Siapapun yang duduk ya sama saja. Kalau kamu benar-benar peduli, aku akan mengalah untukmu. Tidak perlu ribut begini. Jangan mengalah. Kursi ini memang seharusnya untukmu. Di hatiku kamu sudah lama jadi ibuku. Jangan. Kalau sudah segitunya, maka hari ini sekalian di depan semua orang aku sampaikan dengan jelas. Lin Wanchio, ayahku pernah berkata sendiri sebelum meninggal. Setelah aku menikah, separuh saham keluarga Kiau semua harus dipindahkan ke atas namaku. Tapi selama bertahun-tahun, kamu terus menunda memberikannya. Apa? Kamu mau menelan keluarga Kiau sendirian? Masa sih? Bahkan saham anak kandungnya sendiri ditahan dan tidak diberikan. Bulin biasanya kelihatan sangat terhormat. Ternyata di belakang begitu kejam. Pantas hari ini dia rela menggelontorkan miliar untuk pesta pernikahan. Ternyata yang dia keluarkan adalah uang yang seharusnya menjadi hak anaknya. Sebelum hari ini, aku sudah lama siap menyerahkan semuanya kepada Kia Osiki. Tapi sekarang apakah dia sebenarnya anak kandungku atau bukan? Masih belum diketahui. Wekyo, bukan aku menegurmu, Siki. Bagaimanapun anak kandungmu, almarhum Kia sudah berpesan semasa hidupnya. Saham ini cepat atau lambat akan jadi milik anakmu. Buat apa kamu terus menahannya? Lin Wiyu, berani nggak kamu di depan semua orang mengakui bahwa wasiat ayahku dulu adalah kamu harus menyerahkan saham itu kepadaku hari ini? Suamiku memang pernah berkata, saat putriku menikah, aku akan memberikan setengah saham Kiau itu padanya. Tapi masalahnya adalah apakah kamu benar-benar anak kandungku? Kamu ngomong ngawur apa? Kalau kamu nggak mau kasih saham, bilang langsung. Buat apa memakai kata-kata seperti itu untuk menyakiti hati anak? Siki sudah memanggilmu ibu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kamu berubah dan tidak mau mengakuinya. Apa kamu nggak punya hati nurani? Iya, sudah 20 tahun lebih membesarkannya. Tiba-tiba bilang dia bukan anak kandung. Ini keterlaluan banget. Menurutku dia cuma sayang sahamnya, mendadak cari alasan. Lin Wu pantesan hari ini kamu memaksa membawanya pulang.
Ternyata untuk mengarang kebohongan untuk menelan sahamku. Apa kamu selanjutnya mau bilang pengemis kotor itu justru anak kandungmu? Nyonya, hasil DNA sudah keluar. Putri ibu adalah Nyonya. Hasilnya sudah keluar. Hari ini kalian semua berkumpul, sekalian menjadi saksi. Aku melakukan 2 tes DNA, satu antara aku dan Kiao Siki. Satu lagi antara aku dan Shen Yanan. Siapa sebenarnya anak kandungku? Sebentar lagi akan kelihatan. Ling, kamu gila. Kamu demi pengemis bau yang entah dari mana munculnya. Kamu meragukanku. Aku anak yang kamu besarkan sendiri. Weki, apa yang kamu lakukan ini? Di hari yang berbahagia ini, kamu malah membuat keributan begini. Siki itu kan anak kandungmu, bagaimana bisa kamu meragukannya? Ini kan menyakiti hati anakmu. Ini tidak boleh dibuka. Kalau hari ini kamu membukanya, hubungan ibu anakmu dengan Siki akan benar-benar putus. Mbak, kenapa kamu begitu tegang? Siapa yang tegang? Wekio. Kata-katamu sungguh menyakitkan hati. Aku ini kan khawatir sama kamu. Kamu bukannya menikmati hidup yang baik, malah sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas. Kalau hasilnya nanti tidak ada masalah, bagaimana nanti Siki bisa menghadapi keluarga suaminya? Aku ini kakak iparmu, semua ini demi kamu, demi menjaga nama baik keluarga Kiao. Ibu ini memang sudah sedikit kehilangan akal sehat, malah berulah di pesta pernikahan. Nyonya Zhou juga berniat baik. Siapa yang tidak pusing lihat kekacauan begini? Cukup, jika Kiao Siki benar-benar anak kandungku, aku akan di depan semua orang meminta maaf padanya, memberinya kompensasi. Tapi kalau bukan, aku akan mengusut tuntas kejadian waktu itu. Siapapun yang bermain di belakang, akan kubuat dia menanggung akibatnya. Mendengus, jangan dibuka. Ini semua palsu, mustahil. Shen Yanan jelas punya tanda lahir seperti putriku. Aku tidak akan salah mengenali tanda lahir itu. Mungkinkah memang aku yang salah? Kan sudah kubilang, mana ada kejadian seaneh itu di dunia ini. Anak sendiri yang dibesarkan selama 20 tahun. Kok curiga itu bukan anak kandung? Direktur Lin ini gila. Uang ia demi pengemis yang badannya kotor. Di pernikahan 1 miliar anak kandungnya bikin ulah seperti ini. Ini keterlaluan, bahkan tidak menyisakan muka sedikit pun untuk anaknya. Iya betul. Lihatlah, Nona Kiao menangis sejadi-jadinya. Di hari bahagia dipermalukan ibu kandung di depan umum. Setelah ini di keluarga suaminya masa bisa angkat muka. Wang, coba kamu lihat sendiri dengan mata kepalamu. Tertulis jelas hitam di atas putih. Siki itu anak kandungmu. Hari ini kamu bikin ulah seperti ini. Sebenarnya kamu mau apa? Sampai-sampai acara yang baik kau jadikan berantakan. Kamu taruh hati Siki di mana? Anak ini pasti sangat kecewa. Bu, selama 20 tahun lebih, kapan aku tidak menuruti katamu? Kapan aku tidak berbakti padamu? Aku menjadikanmu satu-satunya sandaranku. Tapi kau tega demi pengemis yang dipungut di pinggir jalan yang badannya bau busuk. Di depan para elit kota, kau meragukan asal-usulku. Kau meragukan anak kandungmu sendiri. Hari ini hari pernikahanku, hari terpenting dalam hidupku. Tapi kau membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Bagaimana aku bisa keluar rumah? Bagaimana aku menghadapi orang? Tidak beres. Ini sangat tidak beres. Tanda lahir bunga plum di dahi Senian. Bentuk dan posisinya bahkan gradasi warnanya semuanya sama persis dengan putriku saat lahir. Tidak mungkin di dunia ini ada 2 tanda lahir yang sama persis. Laang. Aku tanya kamu, laporan ini dari pusat pemeriksaan dibawa sampai ke sini. Selain kamu, apakah ada orang lain yang menyentuhnya? Tidak ada, Bu. Sejak aku menerima hasil laboratorium sampai memasuki gerbang ini, sepanjang proses aku sendiri yang membawanya, pasti tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Laang tak pernah berbohong padaku, tapi kalau laporan itu benar, tanda lahir bunga plum di dahian An yang sama persis itu, bagaimana menjelaskannya? Bu, apa ibu sudah cukup melihat? Aku bisa mengabaikan keributan hari ini, tapi kau harus janji satu hal, segera usir pengemis kotor ini. Aku nggak mau lagi melihat barang sial ini. Maaf, Tante. Aku pergi sekarang. Mendengus, tunggu Lin Wekyu sampai sekarang, kau masih membelanya. Di laporan itu tertulis jelas, akulah putrimu. Dia cuma orang luar. Sampai kapan kau ingin mempermalukanku? Siki, hari ini hari pernikahanmu. Ibu tadi khilaf. Ibu minta maaf sebagai gantinya. Musik, villa di pusat kota yang kau idam-idamkan itu, besok aku balik nama ke namamu. Kalau kau masih mempertahankannya, kalau begitu aku enggak mau villa itu, dia enggak boleh pergi. Nian An ini punya ikatan denganku, karena dia enggak punya tempat tinggal. Musik, biarkan dia tinggal di keluarga Kiao sebagai pembantu. Bu, kau gila. Sampai sekarang hasil tes sudah di depan mata. Kau masih saja mau membawa barang yang enggak jelas asal-usulnya ini ke rumah. Kau benar-benar enggak mau sadar atau kau sengaja mempermalukanku? Siki, musik ibu enggak bermaksud apa-apa. Anak ini enggak punya tempat tinggal. Aku cuma kasihan padanya. Aku mau kasih dia makan.
Nggak peduli ada siapa lagi di rumah ini. Kau tetap putri satu-satunya ibu. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Baiklah, aku kasih kau muka. Tapi kalau dia berani macam-macam di depan mataku atau mau mencuri 1 sen pun dari keluarga Kiao, jangan salahkan aku kalau aku enggak sopan. Nyonya, villa di pusat kota itu sudah balik nama ke Nona. Selain itu, juta itu juga sudah ditransfer ke rekeningnya. Apa dia bilang apa-apa? Nona sangat gembira. Dia langsung memesan tiket pesawat. Dia bilang mau ngajak bibi dan suaminya berbulan madu ke luar negeri. Baguslah, mereka pergi. Aku juga bisa tenang sebentar. Fokus menyelidiki kebenaran saat itu. Selamat pagi, Nyonya. Pak Zhang, lihat anak ini, saya cuma iseng mengajari dia merangkai bunga. Dia bisa memegang vas bunga lalu duduk di sana sepanjang sore. Benar, Nyonya. Nona Shen memang berbakat. Dulu Nona tidak pernah bisa duduk tenang. Dia selalu ingin pergi ke tempat istri kedua. Benar. Siki sejak kecil tidak dekat dengan saya. Kalau dia punya masalah atau merasa tersakiti, yang pertama dicari selalu Zobuilan. Silakan minum, Nyonya. Teh kemarin terlalu kental sampai Nyonya mengerutkan kening. Hari ini saya kurangi daun tehnya. Silakan dicoba, kamu hafal sekali. Apapun yang menyangkut Nyonya, Nianan selalu ingat. Nyonya susah tidur lagi. Ini sup penenang yang baru saya masak. Tidak pahit. Silakan diminum agar badan Nyonya hangat. Ketulusan yang begitu hati-hati ini tidak pernah diberikan Siki kepada saya. Andai dia benar-benar anak saya. Betapa bahagianya saya. Taruh di sini. Pergilah beristirahat. Musik, pengemis tetaplah pengemis. Memang sudah takdirnya melakukan pekerjaan kotor. Siapa yang menyeduh seh ini? Sepahit ini cuma layak untuk anjing. Maaf, saya seduh ulang. Berhenti. Lantai kamarku kotor. Sekarang kamu pergi berlutut dan mengelapnya sampai bersih. Tidak boleh ada debu sedikit pun. Siki, di rumah ini ada pembantu. Kenapa kamu mempersulit Nian, Bu? Ibu kok malah membelanya? Dan gaun ini cucilah dengan tangan. Senian, dengarkan baik-baik. Kalau rusak, seumur hidupmu pun kau tak sanggup membayarnya. Cukup Siki, lepaskan. Bu, ibu sebenarnya di pihak siapa? Aku ini anak kandung ibu. Ibu kok demi seorang orang luar melawan aku? Bu, sampai kapan ibu mau ditipu oleh pengemis ini? Dia itu cuma pengemis. Gennya kotor dan kemanisannya tidak jelas asal-usulnya. Ibu sekarang baik padanya, memberi makan dan tempat tinggal. Hati-hati, kalau suatu hari dia menggigit balik, saat itu ibu menangis pun sudah terlambat. Vicky, kamu sudah berumur 20 tahun lebih. Jangan selalu seperti anak kecil yang suka cemburu dan mencari perhatian. Nianan itu baik, dia tidak akan mengancammu. Kamu baik, kamu bersih keras melindungi pengacau ini. Kita lihat saja nanti. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Itu peninggalan terakhir dari mama untukku. Aku tanya sekali lagi, sore ini musik, siapa yang masuk ke kamarku? Tanpa izin, ibu, kami tidak berani masuk ke kamar ibu. Sembarangan. Benar, Nyonya kami terus bekerja di bawah. Sungguh tidak pernah masuk. Nyonya kami sungguh tidak tahu apa-apa. Lang bawa orang untuk menggeledah. Geledah seluruh villa sampai tuntas sampai ketemu juga. Baik, Nyonya membuat keributan sebesar ini. Kehilangan harta apa? Peninggalan nenekmu untuk kalung safir biru hilang. Itu barang langka, Bu. Kang sudah kubilang dari dulu. Di rumah ini selain keluarga Kiao, kita hanya ada pengemis kecil ini yang suka mencuri. Pasti dia yang melakukannya. Menyimpan pengacau seperti ini di dekat kita cepat atau lambat akan terjadi masalah. Sekarang terbuktikan. Bukan dia. Beberapa bulan ini, Nian Anku melihat sendiri seperti apa dia. Dia tidak mungkin berbuat seperti itu. Bu, tahu orang tahu wajahnya tapi tidak tahu isi hatinya. Kamu itu karena melihat penampilannya yang kasiame itu jadi tercuci otak. Baiklah kalau kamu begitu percaya padanya. Kalau begitu kita lihat rekaman CCTV. Lauzang, cepat ambil rekaman CCTV koridor lantai 2 dan depan kamar tidur semalam. Baik, Nyonya Senian. Musik, kamu bilang padaku, kamu tadi malam jam. Pergi ke kamarku untuk apa? Aku tidak. Aku pergi untuk memberi Nyonya. Memberi apa? Kamu mau mencuri kalungnya kan, Bu? Dengar-dengar dia ngomong tidak jelas. Orang seperti dia dari mulutnya mana ada kata jujur. Langsung geledah saja. Geledah kamarnya. Enggak, Nian enggak nyuri, tidak mencuri. Kalau begitu suruh Lauzang bawa orang masuk dan geledah. Kenapa berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Gelisah ya, Lauzang? Masih bengong apa? Bawa orang geledah periksa sela-sela tempat tidur pengemis itu sampai bersih. Nyonya ketemu di bawah bantal tempat Nona tidur, barangnya ditemukan. Nian kamu bilang, kenapa? Kenapa benda ini ada di bawah bantalmu? Bukan. Musik, bukan aku Nyonya. Sungguh bukan aku yang mengambil. Aku tidak mencuri. Cukup sekarang CCTV merekam kamu masuk. Barang buktinya ada di bawah bantalmu. Kamu masih berani membantah. Kamu kira aku sudah pikun? Bisa seenaknya kamu mempermainkanku? Ma, sekarang kamu akhirnya melihat wajah aslinya, kan? Pengemis tetaplah pengemis. Darahnya memang lucu.
begitu lihat barang mahal langsung enggak bisa jalan. Meskipun kamu baik padanya, apa gunanya? Kamu anggap dia anak, dia anggap kamu ATM. Orang macam ini suka mencuri, memang dari sononya pencuri. Orang macam ini kalau dibiarkan tinggal di rumah. Hari ini berani mencuri kalung, besok berani mencuri rahasia perusahaan. Kerja keras keluarga Kia selama puluhan tahun akan hancur di tangan anak haram ini. Aku ini benar-benar kerasukan setan. Sampai-sampai aku menganggapnya sebagai anak sendiri. Justru karena aku terlalu toleran padanya, membuatnya punya keinginan yang tidak seharusnya. Pergi sebelum aku lapor polisi, tinggalkan keluarga Kiao. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Nyonya Nianan sungguh tidak mencuri. Musik, soal kalung itu, mengingat kebaikanmu selama ini, aku tidak akan menuntut lagi. Zhang, musik, antar dia ke atas untuk membereskan barangnya. Segera pergi dari sini. Ma, kamu terlalu mudah melepaskannya. Orang macam ini yang suka mencuri harusnya langsung dimasukkan ke penjara. Biar kapok. Kalau menurutku, orang seperti dia memang dari sononya darah pencuri. Melepaskannya sama saja melepas harimau ke hutan. Sudah, aku capek. Masalah ini sampai di sini saja. Jangan ada yang bahas lagi, Zhang. Ya sudah, sampai di sini. Buat apa marah sebesar itu? Nyonya, Nona Shen sudah diantar pergi. Waktu pergi, anak itu memaksa aku menyerahkan ini kepada Nyonya. Nyonya, belakangan ini Nyonya sering tidak bisa tidur nyenyak, sering mengerutkan kening. Nian tidak berguna, hanya bisa membuat kantong penenang ini. Semoga kedepannya Nyonya bisa tidur lebih nyenyak. Jangan merasa tidak enak lagi. Aroma ini kenapa begitu familiar? Beberapa hari ini aku memang tidur jauh lebih nyenyak dari sebelumnya. Ternyata sama sekali bukan karena badan lelah, melainkan karena anak itu. Dia ternyata sudah diam-diam menaruh perhatian ini di bawah bantalku. Aku tanya kamu akhir-akhir ini apakah Shen Nianan sering masuk ke kamarku? Jujur saja, benar, Nyonya. Nona Shen beberapa hari lalu terus meracik wewangian di kamarnya. Katakan padaku apa yang dia tanyakan padamu. Dia juga khusus bertanya padaku secara pribadi, katanya. Nyonya sering susah tidur di malam hari, selalu tidur tidak nyenyak. Dia bilang ingin membuat sesuatu untuk membantu Nyonya menenangkan pikiran tapi takut. Nyonya menganggapnya canggung dan merepotkan, jadi ingin saat Nyonya tidak ada menaruh barang itu diam-diam. Kayaknya juga untuk menaruh kantong wewangian ini. Dia tidak pergi mencuri kalung, dia pergi menaruh kantong wewangian. Jika dia pergi menaruh kantong wewangian, maka gambar di CCTV sama sekali tidak membuktikan dia mencuri. Aku bahkan karena rekaman CCTV yang tidak lengkap mengusir anak yang paling menyayangiku. Lauzang, musik naiklah ke sini, cari teknisi terbaik, segera perbaiki bagian CCTV yang gelap itu, jangan sampai kurang 1 detik pun cepat. Yao Siki, kamu berani. Lauzang siapkan mobil langsung ke kampung halaman Shen Nianan. Tidak peduli betapa larut, aku harus menjemputnya sekarang. Cepat. Nyonya, jalan gunung tidak bagus. Duduklah dengan mantap. Anak itu berhati lembut pasti tidak apa-apa. Dia jelas-jelas difitnah olehku lalu kuusir dengan begitu kejam. Saat pergi, yang paling dia pikirkan ternyata kesehatanku. Laang hatiku ini seperti disayat-sayat pisau tumpul. Bagaimana bisa aku sebodoh itu? Bagaimana bisa aku demi seorang Kiasiki menyakiti hati Nian? Nyonya, kita sekarang menjemputnya semuanya masih sempat. Tengah malam begini kalian cari siapa? Aku cari Shen Nianek. Apakah Nianan di sini? Apa dia ada di rumah? Tidak ada. Kalian datang terlambat? Tidak ada. Apa maksudnya? Dia pergi kemana? Gadis itu sudah pergi 2 hari yang lalu untuk jadi istri, anak bodoh kepala desa. Hari ini kebetulan mereka menikah. Kalian sekarang bergegas ke sana. Kalau beruntung, mungkin masih bisa minum seteguk anggur pernikahan yang hangat. Dijual. Dia adalah manusia yang hidup, bukan boneka. Kamu tahu itu salah? Itu akan dihukum. Hukuman di pelosok desa yang miskin ini. Aturan adalah hukum. Gadis itu makan di rumahku, tinggal di rumahku, sudah menghabiskan beras keluarga Shen selama bertahun-tahun. Aku memberinya makan dan pakaian. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Aku menikahkannya untuk mendapatkan uang. Itu memang sudah seharusnya. Kamu orang luar yang berpakaian rapi, berani campur tangan urusan rumah tangga kami. Pergi sana, cepat pergi ke rumah kepala desa. Si cantik, aku sudah bayar mahal untuk membawamu ke sini. Setelah masuk ke rumahku, kamu masih berani lari? Aku bilang, hari ini kamu harus menikah. Suka atau tidak, setelah masuk ke halaman ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Berhenti, tenang, jangan takut. Ibu Bibi di sini. Bibi menjemputmu untuk pulang. Tidak ada yang berani menyentuhmu lagi. Aku datang. Kamu siapa? Sok rapi. Dari mana kamu datang? Berani datang ke rumah keluarga Wang untuk cari masalah? Kamu bosan hidup? Aku datang untuk membawanya pergi. Aku bilang kalian sekarang segera lepaskan dia. Kalau tidak, pengacara di belakangku akan segera tiba. Kalian dengar jelas dari kota masih nyusu.
Kamu pikir kamu ini orang hebat yang luar biasa di sini. Bahkan jika dewa datang, tetap harus tanya dulu aturan keluarga Wang kami. Ribut apa? Aku bilang di desa ini perkataanku adalah aturan. Orang itu kami dapat dengan biaya besar, untuk dibawa pulang. Orang tua kandungnya pun setuju. Sudah menandatangani surat perjanjian, itu memang sudah sepantasnya. Kamu pikir kamu siapa? Berani datang ke sini untuk mengatur-atur? Anak ini harus kubawa pergi hari ini. Berapa banyak uang yang kalian keluarkan? Aku tidak mau basa-basi dengan kalian. Aku akan bayar 10 kali lipat. Ambil uang ini, sekarang lepaskan orangnya. Ya Tuhan, ini pasti puluhan ribu. Melepasnya juga boleh, tapi kalau cuma uang saja tidak cukup. Pak Tua, anakku yang bodoh itu kebetulan sedang butuh pendamping. Kamu berpakaian cantik sekali. Menurutku, kamu jauh lebih baik daripada gadis bodoh ini. Mau bawa dia pergi? Boleh. Tapi kamu harus tinggal di sini. Jadi istriku. Kepala desa punya selera bagus. Ini bukan datang untuk menculik pengantin. Ini datang membawa keberuntungan untuk kepala desa. Perempuan dari kota memang beda. Kulitnya halus dan lembut. Dibandingkan dengan yang kaku itu, pengemis kecil itu jauh lebih baik. Kepala desa, malam ini kamu beruntung. Yang besar dan yang kecil semuanya diterima di desa ini. Jangan dekat-dekat, coba kalian berani menyentuhku. Aku bilang sama kalian, aku sudah lapor polisi. Mereka bisa datang kapan saja. Karena kamu memang sengaja datang ke sini, maka jangan harap bisa pergi. Orang-orang tangkap dan kurung 2 orang ini, jangan biarkan mereka kabur. Malam ini langsung adakan pernikahan. Jangan sentuh dia, jangan sentuh nyonya. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Kalian tidak boleh pergi, dasar bodoh yang menghalangi. Nian, buru-buru apa? Nanti kamu akan menjerit sendiri. Bajingan, lepaskan aku. Jangan sentuh nyonya, lepaskan nyonya Nian. Nyonya semua jongkok. Tangan di kepala jangan bergerak. Panggil ambulans, Pak Zhang. Cepat panggil ambulans, selamatkan dia. Nyonya, soal polisi, aku sudah selesai memberikan keterangan. Kepala desa sekeluarga dan para preman yang tadi berbuat kasar semuanya sudah ditangkap. Buktinya kuat. Polisi akan menjerat mereka dengan tuduhan perdagangan orang penculikan, penahanan ilegal, dan penganiayaan. Mereka tak akan bisa keluar seumur hidup. Siapa keluarga pasien? Luka pasien sangat parah. Kehilangan darah sangat banyak, sekarang butuh transfusi darah segera. Aku bibinya. Dokter, cepat ambil darahku untuk selamatkan dia. Dia memiliki golongan darah RH negatif yang biasa disebut darah panda. Golongan darah ini sangat langka. Stok darah di rumah sakit sudah menipis. Mendatangkan dari bank darah lain paling cepat butuh setengah jam. Apakah ada keluarga yang golongan darahnya sama? Cepat. Sedetik telat anak itu bisa meninggal. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini masalah hidup dan mati. Bukankah dia golongan darah A? Pada laporan tes DNA itu tertulis jelas informasi dasarnya di bagian golongan darah tertulis jelas dia golongan darah A biasa. Untuk tes golongan darah seperti ini kami pasti tidak akan salah. Pasien memang bergolongan darah RH negatif. Jika tidak ada yang golongan darahnya sama untuk dicocokkan, konsekuensinya tanggung sendiri. Sebenarnya ada atau tidak orang dengan darah langka? Hah? Saya memang RH negatif. Ambil darahku. Cepat ikut aku masuk. Darah langka. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Yao Siki bergolongan darah O biasa. Tapi Shen Nian justru sama seperti saya, yaitu darah langka yang sangat jarang. Laang ke sini. Nyonya, Anda baru saja selesai diambil darahnya. Istirahat dulu sebentar. Tidak usah, Laang. Aku bilang padamu, laporan DNA itu ada masalah. Ada yang mengutak-atik laporan itu. Mereka ingin membuatku menjauh dari anak kandungku sendiri. Selidik aku ingin tahu siapa yang cari mati. Baik, Nyonya. Kamu tadi bilang laporan itu. Selain kamu, tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Benar, Nyonya. Aku berani jamin dengan nyawaku. Dari mengambil sampel sampai menerima laporan, aku tidak pernah meninggalkannya sekejap pun. Kalau di tengah tidak ada masalah, itu berarti sumber laporannya sudah busuk. Nyonya, maksud Anda ada yang menyuap orang rumah sakit? Selidiki. Bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Cari tahu siapa dokter yang melakukan tes saat itu. Siapa perawatnya? Semua orang yang pernah bersentuhan dengan sampel dan data. Jangan sampai ada yang terlewat. Aku ingin tahu laporan palsu itu. Sebenarnya bagaimana bisa terjadi? Baik, aku segera pergi sebelum fajar akan saya beri jawaban. Tunggu dan carikan dokter pribadi yang paling terpercaya. Ambil sampel lagi dan buat laporan DNA baru kali ini. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Baik, Nyonya saya sendiri yang akan menjemput Dokter Chen pasti beres. Nian, kamu sudah bangun? Nyonya, maafkan aku, Nian. Ini salah, Tante. Aku tidak seharusnya mencurigaimu. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu seperti itu. Bukan salah, Nyonya. Nianan tidak apa-apa. Nianan tidak sakit. Ini agak di luar dugaan. Dokter,
Ada apa? Apakah keadaannya buruk? Cepat katakan, Nyonya Lin, lihat di sini. Berdasarkan hasil ronggen, otak anak ini sebelumnya sepertinya pernah mengalami cedera lama yang serius. Bekas darah ini terus menekan sebagian saraf. Inilah penyebab reaksi dan kecerdasannya. Lebih lambat dari orang normal. Kalau sekarang bagaimana? Pukulan kemarin itu meski berbahaya, namun membawa berkah di balik musibah. Posisi benturannya tepat, secara tidak sengaja membuat bekas darah lama yang menumpuk bertahun-tahun banyak terurai. Jika kedepannya bisa dibantu dengan pengobatan medis dan latihan rehabilitasi yang profesional, mengembalikan kecerdasannya seperti orang normal bukanlah hal yang mustahil. Bahkan bisa dikatakan harapannya sangat besar. Maksudmu Nianan bisa pulih? Dia bisa menjadi sama seperti anak normal sepintar mereka. Harapannya sangat besar. Nian anku yang baik. Kamu dengarkan? Kamu akan pulih. Ibu bersumpah bukan? Tante bersumpah. Mulai sekarang tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Tidak akan lagi. Nian ikut tante pulang. Yuk, bukan sebagai pembantu juga bukan sebagai orang asing. Maukah kamu menjadi anakku? Anak seperti anak kandung sendiri? Saya mau. Saya mau ikut dengan tante. Baiklah, kita pulang. Jangan takut, Nian. Kita sudah sampai di rumah. Mulai sekarang kamu tinggal di kamar ini. Kamar paling terang di lantai 2. Kalau kurang apa-apa, bilang saja ke tante. Tante, di sini terang sekali. Dulu kamar itu selalu gelap dan ada bau apek. Menu yang ditentukan ahli gizi tidak boleh kurang sedikit pun. Saya akan mengawasi di sini. Anak ini terlalu kurus. Harus dipulihkan sedikit demi sedikit. Baik Nyonya. Dokter rehabilitasinya juga sudah menunggu di bawah. Direktur Lin, kecepatan belajar Nona Nianan sungguh luar biasa. Dia hampir hafal semua materi ini. Lihatlah ekspresinya saat membaca kontrak. Persis seperti aku waktu muda, begitu fokus dan serius. Bahkan cara mengeritkan dahi pun sama. Ya, aura di wajahnya sungguh tidak bisa menipu. Waktu berputar-putar, akhirnya apa yang benar-benar milikku dikembalikan lagi. Bu, kamu gila. Kamu diam-diam membawa pengemis bau itu pulang lagi. Kamu lupa bagaimana dia dulu mencuri kalungmu, seorang anak yang suka mencuri. Kamu bahkan membiarkannya tinggal di rumah ini, bahkan membiarkannya masuk ke perusahaan. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku sudah bilang Nian mulai sekarang adalah bagian dari keluarga Kiao. Dia anggota keluarga Kiao. Terus aku apa, Bu? Demi seorang pengemis yang tak jelas asal-usulnya, kamu sampai tidak bisa membedakan benar salah. Kalau orang luar tahu, keluarga kita menampung pencuri. Aku jadi tidak punya muka. Bu, kamu dengar enggak yang aku bilang? Senianan itu memang pencuri sejak lahir. Kamu membawanya pulang. Apa kamu ingin melihat keluarga Kiao kita dikuras habis olehnya? Cukup Siki, kamu benar-benar mengira ada hal yang dilakukan tidak akan meninggalkan jejak. Kakakmu maksud apa? CCTV di kamarku sudah diperbaiki. Kalung itu siapa yang masuk kamar dan mengambilnya? Rekamannya jelas sekali. Kamu yakin ingin aku sekarang di depan semua pembantu memutar video itu untuk dilihat semua orang? Baiklah, Lin Wei, sekarang kamu memperlakukanku seperti ini demi orang luar. Jangan menyesal nanti. Nyonya, sesuai arahan yang ibu berikan, saya menemukan petunjuk penting. Laporan tes DNA saat itu memang telah dimanipulasi. Siapa yang melakukannya? Seorang perawat di pusat pemeriksaan itu. Saya sudah menyelidikinya. Dia pernah saat laporan belum selesai masuk ke ruang tes dengan sembunyi-sembunyi. Selain itu, rekeningnya beberapa waktu lalu menerima transfer dalam jumlah besar yang tidak jelas asal-usulnya. Aku sudah mengecek rekening transfer itu. Meskipun lewat beberapa tangan, tapi sumbernya dan istri kedua pasti ada hubungannya dengan Zoilan. Ternyata memang Zhou Guilan. Demi membuat anak kandungnya menguasai keluarga Kiao, dia benar-benar menghalalkan segala cara. Bahkan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti ini sanggup dia lakukan. Nyonya, jadi maksud kita sekarang apakah laporan barunya sudah keluar? Belum. Kali ini demi keamanan aku sengaja menitipkannya ke lembaga paling terpercaya di luar negeri. Mereka menggunakan peralatan tercanggih di dunia. Kata mereka, hasilnya kalau dikirim ke dalam negeri masih butuh waktu. Kita harus menunggu. Baiklah, kalau begitu kita tunggu. Begitu laporan itu kita dapat, itulah akhir dari Zhou Guan. Segera hari kebenaran terungkap sudah dekat. Nyonya, semuanya sudah siap? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun tuan tua keluarga Kiao yang ke-70. Di perayaan ulang tahun ini, aku akan menagih semua utang satu persatu sampai tuntas. Siapa wanita di samping Direktur Lin itu? Pembawaannya memang tidak biasa. Belum pernah kulihat sebelumnya. Tidak tahu. Tapi bisa digandeng langsung oleh Direktur Lin. Sepertinya statusnya tidak sederhana. Shen Nian, kenapa kamu juga datang? Yao Siki, apa yang kau teriak-teriak? Begitu banyak sesepuh di sini. Apa kau tidak tahu aturan yang paling dasar? Aturan? Kau berani bicara aturan padaku? Ma, apa kau sudah gila? Hari ini ulang tahun kakek yang ke-70. Semua orang penting keluarga Kiao ada di sini.
Kau berani membawa pengemis bau ini ke sini? Apa kau sengaja ingin mempermalukanku? Ingin membuat semua orang di kota ini melihat lelucuan keluarga Kiau kita? Ya, sebenarnya apa maksudmu membawanya ke sini? Barang kotor seperti ini tidak pantas menginjakkan kaki di pintu ini. Musik, kau mengamuk apa di sini? Kakek, tolong lindungi aku. Akulah cucu sah keluarga Kiau, cucu kandungmu. Tapi ibuku kemana-mana selalu membawa pengemis ini, membuat semua orang di kota menertawakanku di belakang. Ibuku demi orang luar ini sampai tega membuang anak kandungnya sendiri. Sekarang jadi ramai. Kakek mau bertanya langsung. WK hari ini aku ulang tahun. Aku tidak mau keluarga Kiau dipermalukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah jangan dengar omong kosong Siki. Soal kemarin itu cuma kesalahpahaman. Nianan itu anak yang tulus. Dia bukan orang jahat beberapa waktu lalu. Kalau bukan karena dia menyelamatkanku, mungkin aku sudah tidak bisa berdiri di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Nianan mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakek Kiau. Kakek Kiau, semoga panjang umur, sehat, dan sejahtera. Ini hadiah buatan tanganku sendiri untuk kakek. Buatan tangan sendiri. Sen Nianan, ini kan pesta ulang tahun keluarga Kiau. Semua orang memberi barang antik atau jam tangan mahal. Kamu malah bawa kotak kayu jelek, mau memberi sedekah ke pengemis? Jangan-jangan ini barang murah dari pasar. Barang rongsokan begini dibawa ke sini. Kamu tidak malu? Ini yang kamu ukir? Ya, aku sendiri yang mengukirnya. Siapa yang mengajarimu teknik pahat seperti ini, sentuhan akhir seperti ini? Sebenarnya siapa yang mengajarmu? Tidak ada yang mengajariku. Hanya saja waktu kecil di desa aku sering merasa gelisah jadi suka memungut kayu untuk diukir. Aku sendiri yang mempelajarinya dengan coba-coba. Garis yang unik ini. Teknik memulai pahatan yang tersembunyi ini, orang lain tidak akan bisa menirunya. Ini keahlian andalan almarhum Zihiwan. Apa ini memang karena ikatan darah? Bagus. Ukiranmu benar-benar bagus. Anak baik. Kakek sangat suka hadiah ini dari lubuk hati. Keahlian ini hebat sekali. Aku ingat dulu waktu tuan muda masih hidup, dia juga paling pandai mengukir kayu. Gaya ini persis sama. Betul. Gadis yang dibawa Boslin ini ternyata dia menyembunyikan bakatnya dibandingkan barang-barang mewah yang dibeli dengan uang, ketulusan dan bakat ini. Kakek, hadiah ini benar-benar sepadan. Tidak mungkin, dia itu kan pengemis. Mana mungkin dia punya keahlian seperti ini? Kamu sangat perhatian. Kakek tidak akan mengambilnya cuma-cuma. Cincin ini kuberikan untukmu, kakek. Cincin itu kan sudah kakek janjikan untuk mas kawinku nanti. Kenapa kakek memberikannya kepada pengemis kotor? Aku tidak mau. Cepat kembalikan. Siki. Jangan macam-macam. Nianan baru pertama kali ke rumah. Ini hadiah dari kakek untuknya. Untuk bagianmu. Lain kali kakek, pasti kakek ganti dengan yang lebih baik untukmu. Enggak bisa, aku mau yang ini. Cincin ini pusaka keluarga Kiau. Kok bisa diberikan ke dia? Kamu bohong, kamu dulu kan sudah janji sama aku. Cincin ini cepat atau lambat jadi maharku. Sekarang demi gadis liar itu, kamu ingkar janji. Aku benci banget sama kamu. Nona Kiau ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia berulah di depan banyak orang. Itu karena biasanya dimanja di acara seperti ini. Bahkan tidak menghormati kakek sendiri. Cukup, coba lihat dirimu sekarang seperti apa. Musik, padahal umurmu sudah 20 lebih. Semua yang hadir di sini adalah sesepuhmu. Apa kamu bahkan tidak mengerti sopan santun dasar? Coba lihat Nianan dari awal masuk sampai sekarang tidak minder maupun sombong. Dia 100 kali lebih pengertian darimu. Kamu benar-benar bikin malu keluarga Kiau. Baiklah, kakek bilang kamu pengertian. Kata kakek kamu hebat. Bukankah kamu jago mengukir kayu? Kalau begitu, apa kamu bisa minum? Kalau kamu sama sekali tidak bisa minum, bagaimana nanti bisa bergaul di lingkungan kita? Kalau tidak bisa, aku sebagai kakak perempuanmu hari ini akan mengajarimu langsung. Cukup, Kiau Siki. Buka matamu dan lihat, hari ini hari ulang tahun ke-70 kakek. Ini bukan taman belakang untukmu mengamuk. Bu, demi dia. Sampai di depan banyak orang. Kau memarahiku seperti ini, kamu bikin aku nanti gimana bisa angkat muka di lingkungan pergaulan? Memarahimu, aku ini sedang mengajarimu jadi orang. Selama lebih dari 20 tahun ini, aku sepenuh hati mengajarimu tata krama, mengajarimu kelapangan hati. Tapi apa yang kamu pelajari, selain bikin ulah dan bersikap kasar, iri hati, hanya pandai mengadu domba, kamu belum punya sesuatu yang bisa diandalkan. Aku hari ini di depan para tokoh kota, coba kamu jelaskan kepadaku perkataanku yang mana yang salah. Apa adabmu dimakan anjing? Bulin ini biasanya sangat lembut. Kalau marah benar-benar punya gaya tuan muda. Kiau, sudahlah. Apa masih kurang malu? Siki, duduk kembali. Kalau kamu masih mau bikin ribut di sini, mulai sekarang. Jangan akui aku sebagai kakekmu, kamu tidak perlu lagi masuk ke rumah keluarga Kiau. Nianan, kemarilah duduk di samping kakek. Nianan, Wang bilang kamu akhir-akhir ini selalu membantu di perusahaan. Bagaimana rasanya?
Apa kamu sudah terbiasa? Kakek Kiao, aku masih dalam tahap belajar. Nyonya telah mengajariku banyak hal, aturan di tempat kerja. Untuk urusan konkret perusahaan, aku juga sedang berusaha memahaminya. Tapi minggu lalu aku melihat Departemen Pemasaran mengajukan proposal akuisisi itu. Setelah aku membacanya, menurutku valuasi mereka terlalu tinggi. Aku sarankan perusahaan melakukan penilaian risiko ulang. Menarik juga, coba ceritakan, menurutmu terlalu tinggi berapa? Sekitar 15% lebih tinggi. Aku sengaja memeriksa laporan keuangan mereka 3 tahun terakhir. Aku menemukan pertumbuhan pendapatan tahun ini, terutama berasal dari penjualan aset sekali saja, bukan dari peningkatan bisnis inti yang signifikan. Kalau kita memaksakan akuisisi dengan harga saat ini, bisnis inti selanjutnya tidak akan bisa menopang valuasi itu. Risikonya terlalu besar bagi keluarga Kiao. Gadis ini punya pandangan yang tajam. Laporan keuangan itu bahkan akuntan senior tidak menemukan kejanggalannya. Dia malah bisa melihatnya. Sungguh hebat. Insting bisnisnya seperti bawaan sejak lahir. WQ. Anak ini luar biasa. Baru berapa lama dia belajar darimu, dia sudah bisa langsung melihat seluk-beluk dalam laporan keuangan. Ketajamannya melebihi para direktur yang sudah berkecimpung belasan tahun. Nianan memang sangat cerdas. Banyak hal begitu dijelaskan langsung paham. Ayah, aku berencana memberikan perusahaan budaya dan media milikku padanya untuk berlatih. Biarkan dia resmi mengenal manajemen supaya cepat terbiasa. Bagus, anak muda harus banyak diasah. Perusahaan itu ukurannya pas, cocok untuknya. Kedepannya dengan Nian membantumu di sisi, aku juga bisa lebih tenang. Aku tidak setuju, Bu. Maksudmu sebenarnya apa? Itu kan aset keluarga Kiao kita. Masa kau dengan sembarangan memberikannya pada orang luar untuk berlatih? Kalau aku ini anak kandungmu. Apa kamu masih menganggapku ada? Perusahaan budaya dan media itu. Awalnya orang pertama yang kupikirkan adalah kamu. Aku yang memohon agar kamu mau menerimanya. Kamu sendiri yang menganggap untungnya terlalu tipis, urusannya terlalu melelahkan. Depan umum bilang perusahaan jelek begini, dikasih gratis pun kamu nggak mau. Kenapa barang yang kamu nggak mau, sekarang lebih rela dibiarkan terbengkalai daripada diserahkan ke orang yang mampu? Nona Kiao ini benar-benar susah dilayani. Dia sendiri enggak mau tapi enggak boleh orang lain mau. Itu tipikal duduk di jamban tapi enggak buang air. Meski aku enggak mau, aku tetap enggak akan memberikannya ke orang luar. Aku sudah berjanji langsung ke Tante. Perusahaan itu nanti dia yang urus. Tante Jo Gilan. Betul, Tante juga bagian dari keluarga Kiao. Kenapa enggak boleh dia ikut campur urusan perusahaan? Selama ini dia demi keluarga Kiao sudah banyak berkorban. Kalian malah mengesampingkannya satu persatu bahkan enggak mengizinkannya masuk ke perusahaan. Ma, sebenarnya kamu ini maunya apa? Hidup enggak boleh egois begitu. Cukup. Kah kamu ini dasar kurang ajar? Kamu masih tega bahas perempuan itu? Kakek, aku salah bicara apa Tante? Itu memang kamu tahu apa? Kamu enggak tahu apa-apa. Dasar anak durhaka yang menganggap musuh sebagai ayah. Kamu tahu enggak waktu itu bapakmu mati karena apa? Dulu paman dan tante kalian buta akan harta bersekongkol dengan orang luar memalsukan pembukuan. Mereka menguras hampir setengah perusahaan bapakmu untuk menutup kerugian itu demi mempertahankan fondasi keluarga Kiao. Siang malam kesana kemari memohon bantuan. Rendah hati meminjam uang. Akhirnya dia mati kelelahan di tengah jalan pulang meninggal mendadak. Kasihan aku orang tua harus mengantar anaknya. Putraku yang hebat dan berbakti itu dibunuh oleh mereka berdua. Ya ampun, ternyata ada rahasia seperti ini. Keluarga kedua ini benar-benar kejam. Nona Kiao ini benar-benar gila. Dia bahkan mau memberikan perusahaan kepada pembunuh ayahnya. Musik, kalau bukan karena takut, aib keluarga terbongkar dan khawatir harga saham serta malu keluarga Kiao. Waktu itu harusnya sudah kukan dua hewan itu ke penjara. Selama 20 tahun ini mereka kubiarkan. Itu sudah karena masih satu keluarga. Aku sudah cukup bermurah hati. Sekarang kamu malah demi dua orang yang menjadi musuh pembunuh ayahmu. Berani berdebat soal perusahaan di depanku. Musik, kamu masih punya hati enggak? Itu urusan masa lalu. Walau paman dan tante dulu salah, itu pun demi kebaikan keluarga Kiao. Kalian juga enggak boleh gara-gara hal lama ini terus menekan mereka. Lagi pula tante yang benar-benar baik padaku. Lagi pula sekarang di mata ibu hanya ada pengemis kotor itu. Sama sekali tidak menganggapku anak kandung lagi. Itu bagus. Aku juga tidak mau ibu seperti ini. Lin Weiqiu, hari ini di depan semua orang aku putus hubungan denganmu. Mulai sekarang aku menganggap tante sebagai ibuku. Dialah ibu kandungku. Gila, anak ini benar-benar gila. Putus hubungan keluarga di depan umum. Ini bikin keluarga Kiao kehilangan muka. Benar-benar tidak punya hati nurani. Ibu kandungnya membesarkannya selama 20 tahun, kalah oleh rayuan manis. Tante, kamu dasar binatang. Ayah, kakek, dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pasien terkena serangan jantung akut. Kondisinya sangat kritis. Karena usianya sudah lanjut,
fungsi organ-organnya semakin menurun. Malam ini adalah masa kritis. Keluarga harus siap mental menghadapi yang terburuk. Ayah selama ini kesehatannya hanya ditopang obat-obatan. Kemarahan hari ini hampir saja membuat ayah dibawa Kiyosaki ke gerbang kematian. Nyonya, ada kabar buruk, kabar tentang kondisi kritis. Bapak entah bagaimana bisa bocor. Sekarang sudah tersebar di seluruh kota. Bagaimana dengan perusahaan engkau? Harga saham perusahaan sudah mulai bergejolak, terus merosot tajam. Lebih buruk lagi, beberapa pemegang saham yang memang sudah tidak tenang sudah mulai bersekongkol diam-diam. Mungkin akan timbul masalah. Buzo, ayah masih diicu dan belum sadar, kamu malah tidak sabar membawa Siki ke kantor untuk memeriksa pembukuan. Weki, jangan berkata begitu kasar. Bagaimanapun, Siki adalah darah keluarga Kiao, satu-satunya pewaris. Sekarang keluarga Kiao berada dalam kekacauan. Kami hanya datang untuk mengendalikan situasi semuanya. Bapak masih di rumah sakit, hidup atau matinya belum jelas. Kondisinya benar-benar berbahaya. Bisnis keluarga Kiao yang begitu besar pada momen krusial ini tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Perkataan Nyonya Zhou masuk akal. Harga saham sekarang bergejolak hebat. Siki adalah keturunan sah keluarga Kiao dan juga satu-satunya pewaris. Di saat sulit seperti ini, sudah sepantasnya dia yang turun tangan menggantikan Bapak untuk mengambil alih. Siapa bilang perusahaan kehilangan pemimpin? Ayah belum mati. Kalaupun terjadi yang terburuk, juga tidak akan jatuh ke tangan orang yang di pesta ulang tahun ribut ingin memutuskan hubungan keluarga untuk memegang kendara. Lin Wang, meskipun aku putus hubungan denganmu, aku tetap cucu keluarga Kiao, dan aku tetap bermarga Kiao. Hak waris ini memang seharusnya jadi milikku. Padahal selama ini kau mati-matian menggenggam kekuasaan perusahaan, tak kau lepaskan. Sekarang kau juga membawa seorang yang kau pungut di pinggir jalan wanita, yang tak jelas asal-usulnya kau masukkan ke perusahaan apa sebenarnya. Maumu? Apa kau mau bersekongkol dengan pengemis itu untuk menguasai harta keluarga Kiao? Gadis yang baru-baru ini dibawa pulang oleh Direktur Lin memang diberi kekuasaan terlalu besar? Apakah benar seperti yang dikatakan Nona Siki barusan? Apa kalian semua tidak merasa aneh? Ibuku yang biasanya sangat berhati-hati kenapa tiba-tiba begitu baik terhadap Shen Nian bahkan bersikeras memberikan perusahaan padanya. Di balik ini semua ada apa? Urusan yang tak pantas dilihat, karena Lin Wu sebenarnya bukan sedang beramal besar. Dia diam-diam memelihara anak di luar nikah. Anak di luar nikah itu tidak mungkin. Direktur Lin biasanya menjaga diri baik-baik. Apa benar di balik ini? Kiai, kau ngomong apa sih? Aku mengarang. Berani kau? Di depan semua pemegang saham bersumpah bahwa kau tidak ada hubungan dengan Shen Nian. Kalau memang tidak ada hubungan, kenapa kau begitu baik padanya? Bahkan kau ingin memberikan perusahaan padanya untuk dikelola. Aku yakin kau pasti sudah lama berhubungan dengan pria lain melahirkan anak itu. Makanya kau selalu tidak suka padaku. Anak kandungmu ini, kau membawanya kembali. Kau ingin memanfaatkan dia untuk melahap habis seluruh harta keluarga Kiao. Direktur Lin sekarang kakek sedang kritis. Situasinya khusus. Perusahaan memang seharusnya memiliki penerus yang sah. Ya, Nonaiki memang memiliki darah asli keluarga Kiao. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jika ibu benar-benar bersikukuh memberikan kekuasaan kepada orang luar, sulit untuk diterima semua orang juga akan membuat perusahaan Kiao terjerumus ke krisis yang lebih besar. Lin Wang, akulah satu-satunya ahli waris yang sah dari keluarga Kiao. Sekarang kakek terbaring di rumah sakit. Kau harus segera menyerahkan semua wewenang enyah dari perusahaan Kiao. Ibu, laporan sudah tiba di dalam negeri. Aku sedang menuju kantor. 5 menit lagi tiba. Kenapa diam, Lin? Wekeku semangatmu tadi yang membela pengemis itu. Kemana? Lihat reaksi Direktur Lin. Jangan-jangan benar Nona Siki menyentuh titik lemahnya. Memang benar ada anak di luar nikah. Kalau begitu, reputasi keluarga Kiao benar-benar hancur. Baiklah, karena hari ini kalian semua berkumpul. Kalau begitu bicarakan semuanya sampai tuntas. Akhirnya kau takut juga. Untung kau tahu diri, Lin Wang. Demi kau telah membesarkanku selama 20 tahun, asalkan sekarang kau di depan umum menyerahkan semua wewenang dan berlutut minta maaf kepadaku. Dan BBR mengakui bahwa kau berniat jahat ingin menguasai harta, siapa tahu aku masih memberimu makan, minta maaf, kamu pantas. Bukankah kalian selama ini ingin tahu kenapa aku begitu baik pada Shen Nian? Bahkan mencurigai dia anak haramku? Baiklah, hari ini aku benar-benar akan membuat kalian tahu apa itu kebenaran. Nyonya sudah datang. Itu apa? Hasil apa lagi? Sepertinya ada twist. Menurut identifikasi lembaga resmi Shen Nianan dan aku Lin Wanqiu memiliki hubungan biologis ibu dan anak. Selain itu, melalui perbandingan teknis sampel dan analisis penelusuran seluruh proses pengujian, hasil identifikasi di hari pernikahan itu terbukti mengandung jejak manipulasi yang serius. Itu barang palsu. Dan setelah diidentifikasi ulang, Kiao Siki dan aku Lin Wanqiu tidak memiliki hubungan biologis ibu dan anak. Kiai, kamu bukan anakku sama sekali. Tertukar.
sudah ditukar sejak 20 tahun lalu. Ini benar-benar skandal terbesar keluarga kaya. Lihat wajah istri kedua, kemungkinan besar benar. Tidak mungkin. Palsu. Semua ini palsu. Lin Wanqiu. Demi mempertahankan perusahaan, berani-beraninya kamu memasukkan laporan konyol untuk memfitnahku. Aku putri keluarga Kiao. Aku anak kandungmu. Wei Qi, kamu gila. Di depan banyak pemegang saham. Perkataan yang merusak nama baik keluarga sendiri mana bisa diucapkan sembarangan. Kamu mau menghancurkan Siki atau menghancurkan keluarga Kiao? Omong kosong. Kalian menyuap perawat Zhu. Menukar sampel di laboratorium saat proses berjalan, memanipulasi laporan sistem. Kalian pikir aku tidak akan menemukannya? Catatan transfer di rekening sudah semua diverifikasi oleh Laozang Jogilan. 20 tahun lalu saat aku lemah, kamu mencuri anak perempuanku, membuangnya di perkampungan kumuh, sampai dia menderita, sampai dia menjadi pengemis. Apa kamu pernah berpikir akan ada hari ini? Bukan, aku bukan anakmu. Aku sudah di keluarga Kiao sejak lahir. Aku memakai barang-barang bermerek, tinggal di villa. Aku anak perempuan keluarga Kiao. Link, kamu salah orang. Akulah putrinya. Kamu bukan. Kamu hanyalah burung yang merebut sarang. Menikmati selama 20 tahun lebih hidup yang bukan milikmu. Seorang pencuri. Anak kandungku sebenarnya adalah Nianan. Adalah orang yang dengan seenaknya kamu fitnah dan jebak. Gadis yang hampir kamu bunuh dengan tanganmu sendiri. Kembalikan. Itu palsu. Itu kamu karang untuk menipuku. Bukan begitu, Bu? Kamu membohongiku kan? Kamu memang pilih kasih pada pengemis kotor itu, jadi sengaja membuat semua ini palsuan untuk mengusirku. Aku sudah memanggilmu ibu selama 20 tahun lebih. Aku sudah menemanimu selama 20 tahun lebih. Masa kamu bisa setegak ini? Bagaimana bisa kau memperlakukanku begini? Sejak kau menabrak Nianan di hari pernikahan, aku sudah memberimu kesempatan. Aku minta kau minta maaf padanya, minta kau tahu diri. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memfitnahnya, mencuri, mengusirnya, bahkan ingin membunuhnya. Bukankah kau selalu berkata, kalau bibi kedua yang benar-benar tulus padamu, apa kau mau dia jadi ibu kandungmu? Sekarang keinginanmu terwujud. Wanek, ayah, kenapa bapak sudah keluar dari rumah sakit? Ayah, kenapa bapak datang jam segini? Dokter, kondisi kesehatan bapak, aku sudah bilang sejak dulu. Cabang keluarga kedua ini adalah sumber bencana. Membiarkan kalian berarti menyimpan pisau yang akan menikam keluarga Kiao sendiri, tapi aku tak pernah menyangka hati kalian ternyata bisa sega itu. Menukar garis darah, mengganti bayi, perbuatan keji yang memutus keturunan ini, kalian berani melakukannya. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Saat itu aku khilaf. Aku seperti kesurupan. Mohon mengingat aku selama ini telah mengurus keluarga Kiao. Ampuni aku. Siki tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia selalu mengira dirinya adalah anak keluarga. Kiao, mohon beri dia kesempatan hidup. Jangan usir dia. Kakek, aku salah. Aku dibesarkan kakek sejak kecil. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Aku benar-benar tidak tahu kalau aku anak angkat. Kakek menyayangiku selama lebih dari 20 tahun. Jangan karena selembar kertas ini lalu membuangku. Kakek, kumohon jangan usir aku. Aku akan patuh mulai sekarang. Kau memang mungkin tidak tahu benar atau tidaknya asal-usulmu, tapi Kiai Qi, apakah kau tidak tahu mana yang baik dan yang jahat akhir-akhir ini? Bagaimana kau menindas, mempermalukan, dan memfitnah Nianan? Bagaimana kau memaksa Wei Qi mengingini hak yang bukan milikmu? Bagaimana kau dengan ibu kandungmu yang kejam itu bersekongkol merebut kekuasaan? Setiap orang di ruangan ini semuanya melihat dengan jelas. Jangan pakai tidak tahu sebagai tameng lagi. Kau mewarisi darah yang sama egois dan serakah seperti dia. Dalam kejahatan ini kau sama sekali tidak polos. Wei Kuei, laporkan ke polisi. Serahkan Joan Kiao Siki, serta semua yang dulu terlibat menukar anak, mengubah laporan, dan mengalihkan aset semuanya kepada polisi. Jangan biarkan satupun lolos. Jo Guilan Kiao Siki, kalian diduga melakukan penggelapan jabatan dan pemalsuan dokumen. Silakan ikut kami. Link, kau tidak bisa memperlakukanku begini. Meskipun aku bukan anak kandungmu, aku sudah memanggilmu mama lebih dari 20 tahun. 20 tahun terbaik dalam hidupku kuberikan padamu. Berhak apa kau menghancurkanku? Berhak apa kau memasukkanku ke sana? Apa kau tidak punya hati nurani? 20 tahunmu itu hasil mencuri, sedangkan 20 tahun Nianan dihancurkan oleh kalian. Selama ini aku sampai kehilangan dia. Nyonya, Anda sudah kembali, dan salah menganggap musuh yang menyakitinya sebagai anak, membiarkannya di lumpur yang gelap dan berjuang di sana selama 20 tahun, aku pantas mati. Nyonya, mengapa Anda menangis? Nian, ada sesuatu. Aku ingin memberitahumu secara resmi. Nyonya, mengapa Anda menatapku seperti itu? Apa potonganku tidak bagus? Nian, kau bukan pengemis juga bukan anak keluarga. Shen, kau adalah anakku, anak kandungku. Mama, apa ini benar? Aku bukan pengemis kecil, yang tak diinginkan orang. Itu benar.
Mama bersumpah kali ini tidak akan salah lagi. Mama tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Hari ini di hadapan para leluhur keluarga Kiao aku sendiri, yang memutuskan anak kandung Ziwan secara resmi ditulis ke dalam silsilah keluarga. Mulai hari ini kau kembali bernama Kiao Nianaan. Selalu diingat akhirnya mendapat kedamaian. Ini hutang keluarga Kiao pada anak ini. Mulai sekarang, seluruh keluarga Kiao harus berusaha sekuat tenaga untuk mengompensasinya. Siapa yang berani menggosip lagi langsung diusir dari rumah. Perusahaan media yang tadinya hampir bangkrut itu ternyata dalam setahun berbalik dari rugi menjadi untung bahkan menjadi juara keuntungan tahun ini. Bukan hanya itu, dia juga mengembangkan lini bisnis baru menguasai sebagian besar pangsa pasar. Para paman masih ada yang merasa aku tidak cukup berhak duduk di sini. Nian ini ayahmu, Kiao Ziwan. Ziwan, cepat lihat aku membawa anak kandung kita kembali untuk menemuimu. Dia banyak menderita, tapi sekarang akhirnya pulang ke rumah. Ayah ini Nian putri kandungmu, maaf aku datang menemuimu. Tenanglah di surga sana, mulai sekarang aku akan menggantikanmu untuk merawat ibu. Nian, ini ukiranmu. Beberapa malam lalu aku selalu tidak bisa tidur. Hatiku berantakan. Ada banyak sekali hal yang ingin kukatakan pada ayah. Tapi aku juga ingin mengukir sesuatu untuknya. Saat mengukir, entah bagaimana jadilah sekuntum bunga Mei. Yang paling disukai ayahmu semasa hidupnya adalah mengukir bunga Mei. Dia sering bilang bunga Mei punya keteguhan hati. Sejak dia pergi, aku tidak pernah melihat siapapun yang bisa mengukir bunga Mei dengan kemurnian jiwa seperti ini. Bahkan lekukannya persis sama. Soal gen ini sungguh ajaib sampai bikin ingin menangis. Nian, kalau ayahmu bisa melihat bunga ini dari surga, melihat betapa hebatnya kamu sekarang, dia pasti sangat senang, pasti bangga padamu. Direktur Lin, hasil pemungutan suara Dewan Direksi sudah keluar, lulus dengan suara bulat. Mulai hari ini, Nona Kiao Nianan resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dan CEO Grup Kiao. Bu, biar Lauzang yang membereskan barang-barang ini. Ibu istirahat saja, ini hari terakhir. Kalau membereskan sendiri, rasanya seperti benar-benar menyerahkan tugas. Nian, mulai sekarang disinilah medan perangmu. Bu, Grup Kiao adalah kerja keras ibu selama lebih dari 20 tahun. Apa ibu benar-benar rela menyerahkan semuanya padaku? Dasar anak bodoh. Apa yang tidak tega? Perusahaan ini sebenarnya kujaga untuk ayahmu. Cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Aku sudah bersusah payah untukmu hampir seumur hidupku. Sekarang anakku sudah begitu hebat. Aku juga harus menikmati hari-hari yang tenang, menikmati ketentraman. Kalau begitu aku antar ibu pulang. Tidak usah. Sopir sudah menunggu di bawah. Aku sendiri bisa. Kamu baru saja mengambil alih. Pasti masih banyak rapat yang harus dihadiri. Urus saja urusanmu, itu tidak bisa. Sesibuk apapun aku tetap harus mengantar ibu. Ayo, Nyonya Ketua Dewan. Nian, ini dia orang yang ibu minta perkenalkan padamu. Xiao Chen mengajar sejarah di universitas. Bicaranya lemah lembut, sabar, dan berjiwa akademis. Kelihatannya orang yang bisa diandalkan, orang terpelajar yang sederhana. Menurutku, karakter kalian berdua cocok. Kok kamu belum tidur? Bukankah katanya besok ada kuliah pagi? Aku tahu kamu pasti lembur lagi. Aku sengaja masak sup. Minum selagi hangat. Jangan sampai lambungmu rusak. Sudah larut malam sebenarnya. Menyuruh sopir menjemputku saja sudah cukup. Aku yang jemput. Kamu bisa tidur lebih nyaman di mobil. Menghela napas. Hari yang membahagiakan untuk ibu. Kita semestinya bergembira. Aku memang senang melihat Nian akhirnya menemukan orang yang dapat dipercaya seumur hidup. Ziwan di surga juga bisa tenang sekarang. Nyonya, susu formula dan mainan ini masih belum waktunya. Apa ini terlalu cepat disiapkan? Mana kepagian? Aku harus membereskan semuanya malam ini. Baju harus dicuci dan dijemur. Susunya harus pilih yang terbaik. Aku ingin semua hal terbaik di dunia. Kupersiapkan untuk anak ini. Bu, ini masih jauh dari perkiraan melahirkan. Apa yang ibu khawatirkan? Aku sampai enggak ada tempat berpijak. Kamu ngerti apa? Dulu waktu ibu mengandungmu, ibu tidak bisa merawatmu dengan baik. Kali ini ibu harus benar-benar menyiapkan semuanya dengan lengkap. Xiu Chen, jangan mondar-mandir. Kamu bikin aku makin gugup, Bu. Aku nggak gugup. Aku cuma khawatir sama Nian. Siapa keluarganya? Selamat, anaknya laki-laki 3,4 kilogram. Ibu dan anak selamat, keluarga, ayo lihat. Bayinya lincah sekali. Mirip, sangat mirip. Xiao Chen, cepat lihat. Alis dan matanya persis seperti Nian saat lahir. Nak, ini nenekmu. Sepertinya anak ini tahu nenek menyayanginya. Dia sudah mulai kenal orang. Terbang-terbang. Nenek, lihat nenek. Kupu-kupunya terbang. Mama bilang waktu kamu kecil sering juga menangkap kupu-kupu. Bahkan bisa menangkapnya. Beneran? Tentu saja benar. Nenek dulu nakal banget. Enggak cuma bisa menangkap kupu-kupu, malah bisa manjat pohon. Wah, nenek keren. Nanti kalau aku besar, aku juga mau belajar manjat pohon. Bu, jangan terlalu memanjakannya.
Dengan kenakalannya itu, nanti dia pasti merengek mau manjat pohon tua di halaman belakang. Nanti ibu pasti nggak tega. Enggak apa-apa, anak laki-laki yang aktif itu bagus. Bu, menurut ibu, papa bisa lihat semua ini sekarang. Enggak bisa, dia pasti sedang melihat kita dari surga.